Orang ini sangat berbahaya. Dan nggak mungkin kalau misalkan Agim ini nggak tahu tentang orang ini. Yang menjadi permasalahan adalah apakah Masjid Istiqlal ini kecolongan dengan adanya pembicara Fatih Karim ini. Karena Fatih Karim ini adalah dedengkotnya HTI, sama dengan Felix Yao. Kalau menurut saya, ada ketidaksesuaian atau misinformasi antara pihak Masjid Istiqlal sebagai tempat yang akan dilakukan kajian dakwah ini dengan pihak penyelenggara, yakni Darut Tauhid yang dipimpin oleh Agim atau Abdul Hakim Nastyar. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Masjid Istiqlal yang mengadakan kajian Tauhid pada hari Minggu besok, tanggal 12 Februari 2023, dengan tema orang beriman akan selalu tenang dan bahagia dalam keadaan apapun. Ini kalau menurut saya sebetulnya kajian seperti ini sih nggak masalah. Dilakukan di Masjid Istiqlal pun nggak masalah. Yang jadi permasalahan adalah pembicara yang hadir di sana. Kajian ini diselenggarakan oleh Darut Tauhid yang dipimpin oleh Abdul Hakim Nastyar atau Agim. Pembicaranya pun ada dua, ada Agim dan satu lagi adalah Fatih Karim. Kalau Agim, ya kita sudah tahu ya, Agim ini adalah pendakwah atau bisa dibilang ustadz yang saat ini pamornya sudah mulai turun, sudah mulai jeblok gara-gara pada waktu itu poligami, kemudian dia setelah menikah untuk yang kedua kalinya dia menceraikan istrinya, yang pertama Teh Nini, dan pernah menyebut Teh Nini seperti kendaraan yang sudah turun mesin sebanyak 7 kali. Nah ini kan di saat seperti itu, pada saat dulu waktu jaya-jayanya adalah jamaahnya kebanyakan adalah ibu-ibu, ketika dia kemudian menyakiti hati seorang wanita, kemudian ditinggalkan oleh banyak jamaahnya, dan sekarang pamornya sudah mulai turun, dan tampaknya juga sudah mulai sedikit-sedikit mengarah ke dunia politik, dan agak dekat-dekat dengan kelompok sana, kelompok sebelah. Itu kalau untuk Agim. Nah, sementara untuk satu lagi, pembicaranya satu lagi, ini adalah Fatih Karim. Orang ini sangat berbahaya. Dan nggak mungkin kalau misalkan Agim ini nggak tahu tentang orang ini. Yang menjadi permasalahan adalah apakah Masjid Istiqlal ini kecolongan dengan adanya pembicara Fatih Karim ini. Karena Fatih Karim ini adalah dedengkotnya HTI, sama dengan Felix Yao. Kalau menurut saya, ada ketidaksesuaian atau misinformasi antara pihak Masjid Istiqlal sebagai tempat yang akan dilakukan kajian dakwah ini dengan pihak penyelenggara, yakni Darut Tauhid yang dipimpin oleh Agim atau Abdul Hakim Nastyar. Mungkin pihak Masjid Istiqlal tidak mengetahui siapa pembicaranya. Mungkin yang diinformasikan hanya Agim saja, tidak mengetahui Fatih Karim. Kalau misalkan tahu ada Fatih Karim di sana, kemungkinan Masjid Istiqlal tidak akan mengizinkan, tapi nggak tahu lagi bagaimana persisnya. Kok bisa sudah difikskan untuk acaranya besok, hari Minggu tanggal 12 Februari, mulai dari jam 8:30 pagi. Apalagi setelah perayaan 1 abad NU pada 7 Februari yang lalu, di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, ini kan ada rekomendasi fikih peradaban yang menolak khilafah, sistem khilafah yang disampaikan oleh Gusmus dan juga Mbak Yeni. Di sana kita sudah melihat bagaimana NU ini sepakat bahkan dengan ulama-ulama dunia untuk menolak sistem khilafah. Nah ini kan tinggal bagaimana pemerintahnya menyikapi ini. Meskipun organisasi HTI ini sudah dibubarkan, tapi kan orang-orangnya seperti Felix Yao, kemudian juga Fatih Karim, seperti juga Ahmad Khosinuddin masih saja jualan mengasong sistem khilafah yang absurd itu. Nah ini yang harusnya benar-benar disikapi oleh pemerintah kita. Apalagi ini diselenggarakan di Masjid Istiqlal. Saya mencoba mengulik, mencari informasi tentang Fatih Karim ini
saya mendapatkan banyak sekali informasi. Yang jelas dia adalah memang pentolannya atau denengkotnya HTI sama dengan Felix Xiao, sama seperti juga Felix Xiao. Dia juga akrab sekali dengan Felix Xiao karena memang sama-sama orang HTI. Nah, kalau kita melihat latar belakang pendidikan dari Fatih Karim ini, dia ini tidak memiliki background atau latar belakang pendidikan keagamaan. Sama seperti Rizik Syihab pada waktu itu yang dia sekolahnya justru di sekolah Kristen, di sekolah non-Muslim, sekolah Kristen atau Katolik gitu. Kalau Fatih Karim ini, dia D3, mengambil D3 ini jurusan agribisnis di Universitas Padjadjaran, Bandung. Lalu S1, diteruskan S1 di IPB, Bogor, dengan jurusan yang sama, agribisnis. Nah, dia ini belajar agama. Justru pada tahun 1997 dia masuk ke HTI, di situ dia belajar agama. Jadi tidak sama seperti ulama-ulama pada umumnya yang mengenyam pendidikan mulai dari tingkat bawah di pesantren, kemudian mondok sampai dengan lulus jenjang setingkat SMA, kemudian dilanjutkan lagi ke sekolah seperti di luar negeri. Kalau katakanlah seperti Abdul Somad yang kuliah di Al-Azhar, di keagamaan Al-Azhar di Mesir, kemudian juga banyak sekali tokoh-tokoh seperti Gus Dur, Gus Mus, kemudian banyak lagi seperti Quraisy Shihab, memang mengenyam pendidikannya di pendidikan keagamaan. Apalagi kiai-kiai NU yang mulai dari kecil seperti Gus Dur, seperti Gus Mus, Gus Yakut, Gus Yahya, ini mulai kecil sudah dikenalkan dengan pendidikan di pondok pesantren, karena memang orang tuanya pemilik pondok pesantren. Mereka mengenyam pendidikan keagamaan. Nah, sementara Fatih Karim ini, dia mengenyam pendidikan formal dulu, baru di tahun 1997 dia masuk ke HTI, kemudian dia belajar Islam di sana, karena kecintaannya kepada agama Islam yang membuat dia menjadi tersesat di HTI. Kenapa saya bilang sesat? Karena HTI ini bukan tempat untuk belajar agama Islam, untuk orang-orang yang baru belajar agama Islam. Seperti orang mu'alaf misalkan, seperti Felix Xiao. Kalau sudah masuk ke HTI, ya itu yang terjadi. Karena di sana akan didoktrin bahwa orang-orang yang ada di HTI ini pasti akan anti pemerintah, anti sistem negara dan kebangsaan, kemudian juga anti pluralisme atau anti keberagaman. Karena HTI ini sebetulnya bukan organisasi keagamaan sebetulnya. Karena ini sebetulnya murni politis. Dan meskipun sekarang HTI ini sudah dibubarkan, orang-orang seperti Felix Xiao dan juga Fatih Karim ini masih terus teriak-teriak, koar-koar menawarkan dagangannya yang berupa khilafah itu, tapi tidak tahu khilafah yang seperti apa yang akan ditawarkan oleh mereka. Jadi ini yang sangat membahayakan. Apa yang kemudian membuat sistem khilafah ini bisa dibilang sesat dan kemudian membahayakan Indonesia? Karena hukum yang dipakai di dalam HTI ini diyakini oleh pengikutnya sebagai hukum Allah. Orang-orang HTI selalu menyebut bahwa khilafah sebagai bagian dari ajaran yang mereka perjuangkan, adalah bagian dari ajaran agama Islam. HTI selalu berpandangan menolak khilafah, menolak sistem khilafah, sama halnya dengan menolak ajaran Islam, menolak syariat Islam. Padahal ini kan nggak benar. Inilah yang saya sebut mereka ini sesat. Karena khilafah ini mereka anggap sebagai sama seperti sholat, seperti puasa, seperti haji, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan menolak ini semua, ini sama dengan menolak syariat Islam. Karena menganggap khilafah ini adalah akidah. Padahal bukan. Kalau sekarang secara logika saja, kalau misalkan sistem khilafah ini dianggap sebagai akidah, sudah seharusnya negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi terutama, ini pasti mereka akan menerapkan khilafah. Kenyataannya, secara fakta, keberadaan sistem khilafah ini ditolak di mana-mana di seluruh penjuru dunia, terutama di negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah. Bahkan Hizbut Tahrir ini dilarang di berbagai negara di hampir seluruh dunia. Ini faktanya. Ini menandakan apa? Bahwa sebenarnya khilafah ini bukan sebuah akidah, bukan syariat Islam, murni gerakan politis. Nah, kemudian setelah HTI organisasinya ini dibubarkan,
secara legal formal, hanya organisasinya. Orang-orangnya, oknum-oknumnya, mereka tetap getol jualan khilafah. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk yayasan-yayasan yang bersembunyi di balik kedok agama. Seperti Fatih Karim ini, kemudian seperti Felix Xiao. Mereka mendirikan yayasan yang dikemas, kemudian bersembunyi di balik kedok agama, yakni apa? Al-Quran. Mereka ini mendirikan Yayasan Cinta Quran Foundation dan Yayasan Indonesia Mengaji. Tujuannya sih bagus, ingin mengajarkan umat supaya tidak buta membaca Al-Quran. Tapi hanya sebatas itu, hanya sebatas membaca Al-Quran. Tidak memahami tafsir Al-Quran secara menyeluruh seperti yang dilakukan oleh Habib Quraisy Shihab. Mereka hanya yang penting bisa membaca Al-Quran, itu sudah cukup menurut mereka. Tapi tidak mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, tidak menyelami bagaimana tafsir yang sebenarnya, bahwa isi dari kandungan dari Al-Quran ini seperti apa. Nah, ini yang mereka lakukan. Jadi, dengan mereka bisa membaca Al-Quran, seperti Felix Xiao, meskipun ada beberapa kali rekaman video, Felix Xiao ini salah membaca Al-Quran, tapi tetap ingin membuat masyarakat ini tidak buta Al-Quran, pada akhirnya mereka akan melakukan tafsir seenak mereka sendiri yang kira-kira menguntungkan, seperti khilafah ini kemudian dibawa, ditarik-tarik ke masalah syariat. Ini yang menjadi tafsir mereka. Kalau berbicara masalah yayasan ini adalah sebetulnya juga merupakan lahan bisnis bagi mereka. Seperti yayasan tentang Cinta Quran ini. Ini mereka selalu membuka donasi dan memanfaatkan kedermawanan orang-orang Indonesia yang ingin mewakafkan sebagian hartanya, menginfakkan sebagian hartanya untuk pengembangan pendidikan ini, pengembangan misi mereka, yakni ingin memeratakan masyarakat Indonesia agar bisa membaca Al-Quran. Padahal sebetulnya ini hanya dalih mereka. Jadi untuk meraup keuntungan pribadi mereka, mereka berdalih bahwa wakaf ini, membaca Al-Quran ini akan dibelikan dalam bentuk buku, bentuk Al-Quran cetak, kemudian disebarkan ke pelosok-pelosok dengan tujuan agar masyarakat ini tidak buta membaca Al-Quran. Padahal sebetulnya, ya mungkin ada sebagian kecil untuk disalurkan ini, tapi sebagian besar sebetulnya untuk mendanai kegiatan-kegiatan mereka. Jadi tujuannya apa? Selain ini untuk mendanai kegiatan promosi khilafah mereka, juga ingin menarik anggota, ingin mempromosikan khilafah ini melalui yayasan-yayasan ini. Jadi meskipun organisasinya dibubarkan, tetap mereka melakukan cara apapun, termasuk menggalang donasi, kemudian juga menyebarkan ini melalui Yayasan Al-Quran, dan melakukan promosi secara besar-besaran untuk tetap menyebarkan jualan khilafah, ingin menegakkan khilafah di Indonesia. Ini yang harus kita waspadai. Dan yang paling memuakkan bagi saya memang, setiap kali mereka ini jualan khilafah, mereka selalu mengatasnamakan ini adalah gerakan keagamaan. Padahal murni ini adalah gerakan politis. Itu yang membuat saya selalu ingin menolak mereka, ingin mengcounter apapun narasi mereka. Saya ingin menyadarkan semua orang bahwa khilafah, gerakan khilafah, HTI ini bukan gerakan agama. Ini adalah murni gerakan politis yang ingin merebut kekuasaan, ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah yang absurd itu. Jadi ayo, saya juga sangat berharap kepada pemerintah Presiden Jokowi saat ini, jangan lagi beri ruang untuk mereka, apalagi ini Masjid Istiqlal ini adalah masjid milik pemerintah, milik negara, yang merupakan milik semua umat Islam yang ada di Indonesia. Jangan sampai ditunggangi oleh orang-orang yang ingin merongrong kemerdekaan kita, ingin mengganti ideologi Pancasila kita. Jangan mau disusupi oleh orang-orang ini. Jangan sampai Pancasila ini diganti dengan ideologi khilafah yang absurd itu. Jadi mari, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, kita tolak gerakan khilafah ini, dan tentunya untuk pemerintah Presiden Jokowi lebih bersikap
tegas lagi bagaimana meskipun organisasinya sudah dibubarkan, orang-orangnya, pentolan-pentolannya, dedengkot-dedengkotnya ini jangan diberi ruang untuk melakukan dakwah seperti yang terjadi di Masjid Istiqlal besok. Dan untuk pemirsa Ziwo TV yang mungkin belum tahu bahwa Fatih Karim ini adalah orang HTI dan mungkin akan berencana datang ke sana karena melihat sosok seorang Abdullah Gimnastiar, saya sarankan mending dibatalkan sekarang juga mumpung belum terlambat. Karena mereka juga pasti di sana open donasi, itu sudah pasti. Saya sudah melihat di Instagramnya Abdullah Gimnastiar, Agim, di sana sudah membuka donasi, nomor rekening dan sebagainya, itu sudah pasti. Setiap kali kegiatan seperti ini pasti ada kegiatan donasi dan ada kemungkinan ini nanti disalurkan untuk melancarkan, memuluskan kegiatan-kegiatan dakwah dari HTI, dari khilafah ini. Jangan sampai. Jadi terakhir saya meminta maaf kalau misalkan konten kali ini saya tidak banyak ketawa, tidak banyak bicara, karena ini menurut saya adalah masalah yang sangat serius dan berbahaya kalau misalkan diteruskan dan terus dipelihara oleh masyarakat. Setuju ya? Saya rasa itu. Oh ya, sebelumnya kita minum kopinya dulu, sampai lupa. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.